Di antara semua arwah yang menghantui malam-malam di Korea, ada satu sosok yang paling ditakuti sekaligus paling dikasihani. Ia bukan ratu atau pahlawan. Ia hanyalah seorang gadis yang tak sempat memenuhi takdirnya. Mereka menyebutnya Seonyo Gishin, arwah perawan, sosok yang lahir dari penyesalan mendalam dan ekspektasi sosial yang kejam. Arwah yang terjebak di antara dua dunia karena satu alasan. Dia meninggal sebelum sempat menikah. Kisah ini bukanlah tentang monster. Ini adalah balada tentang penantian yang abadi dan tentang seorang pria yang tanpa sengaja masuk ke dalam penantian itu. Namanya Han Seo, seorang fotografer yang mencari keindahan di tempat-tempat yang terlupakan. Perjalanannya membawanya ke sebuah desa terpencil, dan di sanalah ia melihat sebuah hanok tua yang berdiri sendirian, dikelilingi oleh dinding batu yang rapuh. Rumah itu tampak ditinggalkan selama puluhan tahun. Cat di kayunya sudah mengelupas. Tamannya ditumbuhi rumput liar. Tapi ada sesuatu yang menarik Han Seo, yaitu sebuah aura keanggunan yang menolak untuk pudar. Saat masuk, ia merasa aneh. Meskipun berdebu, tidak ada kerusakan parah. Seolah-olah sang pemilik baru saja pergi kemari. Han Seo menjelajahi setiap ruangan, memotret cahaya yang masuk melalui jendela kertas yang sobek. Lalu ia mencium sesuatu. Aroma samar bunga kamelia segar, dan ia mendengar suara tangisan yang begitu lirih, seperti bisikan angin. Ia mengabaikannya, berpikir itu hanyalah imajinasinya, hingga ia menemukan satu-satunya pintu yang terkunci rapat di rumah itu. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Dengan sedikit paksaan, pintu itu pun terbuka. Ruangan di dalamnya gelap gulita. Saat matanya terbiasa, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Ruangan itu bukan gudang. Itu adalah kamar seorang gadis. Dan di tengah ruangan ada sebuah peti kayu besar yang diukir dengan indah. Sebuah peti untuk menyimpan hadiah pernikahan. Semuanya dalam kondisi sempurna, seolah baru diletakkan kemarin. Tidak ada debu, tidak ada tanda-tanda penuaan. Aroma bunga kamelia dari ruangan ini sangat kuat. Han Seo sadar ia telah memasuki ruangan paling pribadi dari seorang yang telah lama tiada. Seseorang yang sedang menunggu hari besarnya. Han Seo tanpa sengaja menjatuhkan cermin itu.
benda itu jatuh ke lantai dengan suara dentang yang memecah kesunyian. Ia pun langsung berbalik arah dengan panik. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong. Jantungnya berdebar kencang. Ia serasa ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku. Ia lalu menatap ke arah cermin yang tergeletak di lantai. Dari sudut pandangnya, cermin itu kini memantulkan langit-langit. Perlahan, sebuah wajah pucat dengan rambut hitam panjang muncul di pantulan cermin, menatap lurus ke arahnya dari atas, seolah sang hantu sedang melayang di langit-langit menatap ke bawah. Dia tidak berteriak, dia tidak menyerang. Sosok itu hanya menatap dengan mata yang dipenuhi kesedihan tak terhingga. Kesedihan seorang gadis yang gaun pengantinnya ada di sini. Tapi hari pernikahannya tidak pernah tiba. Hansel seperti mengerti. Dia harus pergi sekarang. Seketika suhu di ruangan itu anjlok. Aroma bunga kamelia berubah menjadi bau busuk yang menyengat. Isak tangis yang lirih kini berubah menjadi jeritan amarah yang memekakkan telinga. Arwah itu tidak marah karena diganggu. Ia marah karena satu-satunya hal yang menjadi miliknya, yaitu simbol dari harapan dan takdirnya yang tak tercapai, telah disentuh oleh orang asing. Penantian abadinya telah dinodai. Hansel menggedor-gedor pintu, berteriak. Di belakangnya ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat arwah itu mendekat. Ia tidak melihatnya, tapi ia mendengar bisikan penuh amarah tepat di telinganya. Hansel pun berhasil keluar dari rumah itu, tapi rumah itu tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Sejak hari itu, setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin, di jendela, atau bahkan genangan air, ia akan melihat sekilas wajah gadis itu, menatapnya dengan mata penuh kerinduan dan kesedihan yang abadi. Dia tidak lolos dari amarah sang hantu. Dia kini menjadi teman abadi dalam penantiannya. Itulah esensi dari Seonyo Guishin. Bukan monster yang haus darah, melainkan perwujudan dari Han. Penyesalan yang begitu dalam hingga menembus batas antara hidup dan mati. Sebuah tragedi yang lahir dari sebuah gaun pengantin yang tidak pernah dikenakan. Oke, demikian ceritanya. Lalu menurut kalian, apa yang akan terjadi pada Hansel selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan sampai jumpa di kisah yang tak kalah kelam berikutnya.